warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Miss? Alhamdulillah, pasti kalian dalam keadaan baik kan? Nah, untuk kita mulai pelajaran kita mulai dengan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, mari dilihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali lagi nih di pembelajaran kita di tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 2 peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan di PB 1, 2, dan 3. Proklamasi menjadi peristiwa paling bersejarah nih bagi bangsa Indonesia. Proklamasi menjadi tonggak sejarah berdirinya bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Nah, proklamasi menjadikan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan. Proklamasi juga nih yang menjadi awal bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Nah, pada akhir bulan Juli 1945, Jepang menyetujui pemberian kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 7 September 1945. Namun, pada tanggal 6 dan 9 Agustus, bom atom dijatuhkan sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, peristiwa itu mendorong diubahnya tanggal pemberian kemerdekaan Indonesia menjadi 24 Agustus 1945. Kemudian, pada tanggal 15 Agustus, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Akibatnya terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kesempatan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Nah, pada materi semester 1 kita pernah nih membahas mengenai proklamasi. Kamu bisa melihat materinya di video pembelajaran di channel YouTube Miss yang ini ya, Nak. Nah, peristiwa setelah proklamasi. Adapun peristiwa setelah dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan sebagai berikut. 1. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, para pemuda menyebarkan berita proklamasi ini dengan berbagai cara, antara lain dengan menyebarkan pamflet, mengadakan pertemuan, dan menulis pada tembok-tembok. Kemudian, wartawan kantor berita Damoe atau sekarang kantor berita Antara, Syahrudin berhasil menyelundupkan teks proklamasi dan diterima oleh Kepala Bagian Radio Waiden B. Palenewen. Teks proklamasi tersebut kemudian diberikan kepada FUS untuk segera disiarkan melalui radio. Nah, kemudian berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui beberapa surat kabar. Kemudian pihak pemerintah Republik Indonesia juga menugaskan para gubernur yang telah dilantik pada tanggal 2 September untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia di wilayahnya. Yang kedua yang terjadi adalah sambutan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, diadakan rapat raksasa nih di lapangan IKADA, Ikatan Atletik Jakarta, pada tanggal 19 September 1945 menyambut kemerdekaan. Kemudian, usaha menegakkan kedaulatan juga terjadi di berbagai daerah dengan adanya tindakan heroik di berbagai kota yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Antara lain di Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Aceh, Bali, Palembang, Kalimantan, Bandung, Makassar, Lampung, Solo, Sumatera Selatan, dan Sumbawa. Nah, ada nih tindakan heroik mendukung proklamasi. Usaha menegakkan kedaulatan terjadi di berbagai daerah nih di Indonesia. Dengan tindakan heroik mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia, berikut tindakan heroiknya. Pertama, peristiwa heroik di Yogyakarta. Para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok. Kemudian ada peristiwa heroik di Surabaya. Nah, orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Namun, rakyat kemudian menyerbu hotel itu dan menurunkannya serta merobek warna biru bendera itu menjadi bendera merah putih. Kemudian ada peristiwa heroik Semarang. Pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan Laskar Pejuang lainnya. Pertempuran berlangsung selama 5 hari. Kemudian ada peristiwa heroik Aceh. Pada tanggal 6 Oktober 1945, para pemuda dari tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau API. Anggota API kemudian merebut dan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan. Kemudian ada peristiwa heroik Bali. Pada bulan Agustus 1945, pemuda Bali membentuk organisasi Angkatan Muda Indonesia atau AMI dan Pemuda Republik Indonesia atau PRI. Upaya perundingan untuk menegakkan kedaulatan RI telah mereka upayakan, tetapi pihak Jepang selalu menghambat. Kemudian ada peristiwa heroik Sumbawa. Bentrokan fisik antara pemuda dan Jepang terjadi di Gempe, Sape, dan Raba. Peristiwa heroik Kalimantan dan peristiwa heroik Palembang serta peristiwa heroik Makassar. Nah, kita hidup di tengah-tengah masyarakat memiliki keanekaragaman di segala bidang kehidupan. Meskipun beragam nih, Nak, dan berbeda, tetapi kita tetap nih bisa bersatu dan hidup dengan rukun. Perhatikan lambang negara kita nih, burung Garuda. Lihatlah pita yang dicengkramnya itu, Nak.
Nah, pada pita itu tertulis kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Kalimat tersebut diambil dari kitab Sutta Soma karangan Empu Tantular yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, kata-kata tersebut kemudian diberi makna yang lebih luas menjadi meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Selain itulah nih, kemudian yang mengikat keberagaman bangsa menjadi satu kesatuan. Nah, untuk menerapkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, kamu tidak perlu harus meniru temanmu atau orang lain agar terlihat sama. Kamu tidak harus seperti orang lain, biarlah kamu berbeda dengan orang lain dan orang lain biarlah berbeda dengan dirimu. Kamu harus menyadari perbedaan itu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri. Nah, dengan demikian, kamu tidak perlu berselisih hanya karena adanya perbedaan. Kamu harus mensyukuri perbedaan dengan cara menghormati dan menghargai teman-temanmu. Dengan begitu, perbedaan itu justru membuat hidup makin indah. Proklamator Insinyur Soekarno. Nah, Insinyur Soekarno ini adalah salah satu proklamatornya dan dia juga adalah presiden pertama Republik Indonesia dan pahlawan proklamatornya nih. Beliau menjadi presiden RI sejak tahun 1945 sampai dengan 1967. Insinyur Soekarno dikenal pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing sehingga dijuluki sebagai singa podium. Nah, dia lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Jenjang pendidikannya ini, dimulai di Indice School di Tulung Agung. Setelah itu dia lulus melanjutkan pendidikannya di Europets Lagane School di Mojokerto. Kemudian ada Hogeneberg Girls School dan Teknik Hoger School, sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung, dan memperoleh gelar insinyurnya. Kemudian proklamator kedua adalah Dr. Andus Muhammad Atta yang sekaligus adalah wakil presiden pertama RI. Nah, Bapak ini juga adalah Bapak Koperasi Indonesia. Beliau juga sangat berperan nih dalam upaya memperoleh pengakuan dari pemerintah Belanda terhadap kedaulatan RI. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Jenjang pendidikannya ditempuh di Europes Lagere sama Soekarno kan. Kemudian ada Mir Uitgebreid Lagere Onderwijs atau MULO di Padang dan Handels Middelsbar School HMS di Jakarta. Nah, pada tanggal 17 Agustus, Insinyur Soekarno dan Dr. Andus Muhammad Hatta beserta para tokoh lainnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, Soekarno membacakan teks proklamasi, kemudian Muhammad Hatta mendampinginya. Bahkan dalam teks proklamasi tersebut tercantum nih nama dan tanda tangan mereka berdua atas nama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Soekarno dan Muhammad Hatta diberi gelar sebagai pahlawan proklamator pada tahun 1986. Oke, kita ke materi selanjutnya mengenai kalor mengubah suhu benda. Kita sudah belajar kan yang lalu mengenai perubahan suhu benda. Nah, ini kalor mengubah suhu benda. Nah, kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh benda. Secara umum, mengetahui adanya kalor yang dimiliki oleh benda dapat dilakukan dengan cara mengukur suhu benda tersebut. Jika suhu benda tinggi, kalor yang dikandung oleh benda juga besar. Nah, sebaliknya, jika suhu benda rendah, kalor yang dikandung oleh benda juga kecil. Nah, kalor yang dimiliki oleh suatu benda bisa berubah-ubah nih, bisa naik, bisa juga turun karena kalor dapat berpindah dari suhu tinggi menjadi suhu rendah. Nah, contohnya nih, bahwa kalor dapat mengubah suhu benda. Air panas memiliki suhu tinggi karena air dingin memiliki suhu rendah. Nah, apabila kedua air dicampur, campuran itu akan menghasilkan suhu yang baru. Nah, suhu rendah akan meningkat karena menerima panas yang bersuhu tinggi. Nah, itu aja nih yang bisa Miss sampaikan dan jelaskan. Kalau belum mengerti, kamu bisa menghubungi Miss langsung. Assalamualaikum, bye-bye. Oke, sudah kamu lihat kan materi hari ini? Kalau begitu, selamat mengerjakan LKS dan tetap mematuhi protokol kesehatan dan tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.